mereka masih bingung, ya, mereka masih belum tahu saya sebenarnya diciptakan untuk menjalankan misi kehidupan yang mana. Nah, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kebaikan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa menghirup udara yang kemudian Allah berikan kepada kita secara gratis, menikmati setiap episode kehidupan yang Allah kemudian telah berikan kepada kita, dan juga mensyukuri setiap nikmat yang kemudian Allah telah berikan kepada kita. Sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ketika ada sebuah pertanyaan, apa yang kemudian menjadi tujuan hidup kita? Pertanyaan yang sangat sederhana, namun begitu banyak orang-orang yang kemudian merasa kesulitan dalam menjawab. Nah, ini adalah sebuah hal penting yang kemudian harus kita pahami. Gitu ya. Karena ketika kita tanya, ya, ketika ada pertanyaan, maka tentunya setiap orang ingin menjadi orang yang kemudian sukses. Ya, setiap orang ingin menjadi orang yang kemudian berhasil dalam kehidupannya. Ya, namun tentunya setiap orang memiliki standar kesuksesan yang tidak sama. Setiap orang memiliki standar kesuksesan yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita buat sebuah survei, pasti kebanyakan orang akan mengatakan bahwa ya, sukses adalah kemudian memiliki harta yang melimpah, ya, memiliki jabatan yang kemudian tinggi, memiliki keluarga yang harmonis dan segala macam. Itu adalah definisi sukses secara umum yang mana kita sama-sama ketahui. Itu adalah hal yang wajar, karena sebagai manusia, ya tentunya kita ingin kemudian mendapatkan kesuksesan kita dengan tolak ukur atau parameter duniawi kita. Ya, namun sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah, ada hal yang kemudian penting, ya, bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan kita tidak mungkin, ya, tidak memiliki sebuah alasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pasti memiliki alasan yang kemudian khusus, ya. Karena setiap manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang namanya misi umum, ya, ada yang namanya misi khusus gitu. Kalau kemudian tujuan penciptaan, ya ini semua orang, ya siapapun mereka diberikan tugas yang sama. Namun ada yang namanya misi, ya. Ada misi khusus yang Allah berikan kepada setiap orang yang kemudian itu berbeda. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana, sahabat-sahabat sekalian, kita akan cek terlebih dahulu, ya. Fakta yang kemudian terjadi, ya, begitu banyak orang-orang yang kemudian mengejar kesuksesan mereka, ya, mengejar duniawi mereka. Tapi di akhir, banyak di antara mereka yang kemudian tidak mendapatkan kebahagiaan. Begitu banyak orang-orang yang kemudian telah mendapatkan puncak karir tertinggi mereka, namun mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang dicari. Ya, salah satu contohnya adalah Dale Carnegie, ya. Dia adalah seorang public speaker, ya. Dia adalah seorang motivator yang kemudian terkenal, ya. Tapi kemudian dia di akhir hayatnya meninggal karena bunuh diri. Nah, ini adalah salah satu alasan, ya, kenapa orang yang kemudian mereka sudah kita anggap mereka sudah ada di level tertinggi dari kehidupannya, tapi kenapa kemudian
bisa akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Ternyata jawabannya adalah, sahabat-sahabat sekalian, jawabannya adalah karena dia tidak mendapatkan tujuan yang mulai dicari. Ada satu tujuan, yaitu kalau kita sebagai seorang muslim, ya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menjadi hal penting, ya, menjadi hal yang sangat penting. Kemudian kita, ya, sampai saat ini harus betul-betul menyadari, gitu ya, harus betul-betul menemukan yang namanya the mission of life. Ya, bagaimana kita menemukan misi kehidupan kita. Nah, insyaallah dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita bagaimana mulai kita merenungi, ya, diri kita, gitu. Bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah SWT, ya, punya maksud, ya, punya tujuan. Yang pertama ada yang namanya tujuan penciptaan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu dengan sebuah tujuan penciptaan. Jadi apapun profesinya nanti, apapun misi yang diemban nanti, maka tujuan manusia pun diciptakan ada 3, ya, secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah kemudian berfirman, "Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Pertama, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan yang pertama adalah Allah kemudian menciptakan kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita beribadah kepadanya. Nah, ini tentunya clear, ya. Ini sudah clear. Jadi apapun kemudian profesi kita, apapun kemudian jabatan kita di dunia, maka tugas utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu cukup sampai di sini, sahabat-sahabat sekalian? Ternyata tidak. Allah kemudian memberikan tugas yang lain, ya. Kenapa? Karena hewan juga beribadah kepada Allah, ya. Tumbuhan juga sama, dia juga bertasbih kepada Allah. Ya. Namun manusia adalah makhluk yang kemudian dipilih oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, kemudian tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua adalah menjadi imarah, ya, menjadi pemakmur bumi, memakmurkan bumi ini. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satu yang memakmur bumi adalah dengan cara menyampaikan kebaikan. Ya. Menjadi seorang dai, menjadi seorang penyampai kebaikan, memakmurkan dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tugas yang kedua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, yang pertama, gitu ya, yang pertama adalah kenapa kemudian manusia diciptakan? Karena Allah menginginkan manusia untuk beribadah kepadanya. Yang kedua adalah agar kemudian kita, manusia, bisa menjadi pemakmur bumi, bisa menjadi pemakmurnya. Ya. Dan yang ketiga, ya, tujuan dari penciptaan yang ketiga, ya, adalah agar kemudian kita menjalankan tugas menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin dari semua ciptaan-ciptaan Allah yang kemudian ada di muka bumi. Nah, tentunya 3 hal ini, ya, sahabat-sahabat sekalian, 3 hal ini memang tidak mudah, gitu ya. Ini adalah hal yang kemudian berat, gitu ya. Namun manusia, mereka diberikan tanggung jawab untuk bisa menjalankan ini. Nah, itu yang disebut dengan the purpose of life, atau tujuan penciptaan. Dan kemudian apa perbedaannya dengan tujuan penciptaan dengan the mission of life? Dengan misi hidup itu apa sih bedanya? Gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita bicara tujuan, ya, tujuan penciptaan, maka apapun kemudian pilihan misi yang akan kita ambil, ya, maka tujuannya adalah untuk bisa menjalankan yang 3 tadi. Ya, ini yang kemudian Allah sudah tetapkan. Jadi yang Allah tetapkan adalah Allah tetapkan tujuan penciptaannya. Lalu agar kita bisa menjalankan tujuan penciptaan ini, maka kita harus memiliki misi hidup, gitu. Nah, misi hidup adalah sebuah tugas, atau istilahnya kita bisa kenal dengan istilah peran peradaban. Ya. Kenapa? Karena setiap manusia diciptakan itu tidak sama. Masing-masing kemudian memiliki kompetensi yang kemudian berbeda-beda. Ya. Tidak semua orang kemudian harus menjadi seorang presiden. Ya. Tidak semua orang untuk kemudian jadi seorang dokter. Tidak semua orang kemudian harus menjadi seorang ilmuwan, gitu. Atau tidak semua orang juga kemudian jadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena dari zaman dulu, ya, dari zaman para sahabat, ya, dari zaman para sahabat juga sama. Mereka memiliki kompetensi-kompetensi yang berbeda. Nah, itu yang akhirnya diambil sebagai sebuah misi hidup atau kemudian peran peradaban yang boleh kita ambil. Gitu. Bagaimana kemudian sahabat yang kemudian mereka memiliki keahlian untuk entrepreneur, gitu ya, yang mereka menjadi seorang pengusaha, maka kemudian mereka bisa, selain mereka berjihad di jalan Allah, ya, bi'amwalikum, mereka juga bisa bi'amwalikum, dengan harta mereka.
Mereka bisa memaksimalkan harta mereka. Mereka bisa memaksimalkan mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kemudian mengambil jalan yang berbeda. Misalnya mereka fokus menjadi seorang ahli ilmu, ya, ahli hadis, gitu, ahli ilmu, ahli Quran, gitu. Itu adalah sebuah life mission, ya, misi hidup sebetulnya. Nah, kalau kemudian istilah orang-orang Barat, mereka mengatakan bahwa hiduplah dengan passion, ya. Passion itu mereka selalu katakan sebagai panggilan jiwa, gitu. Nah, padahal sebetulnya sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita sebagai muslim, maka kemudian kita tidak mengenal lagi kata passion, gitu. Karena sesungguhnya passion ini, ya, di dalam kita, ya, maka passion itu adalah mission, gitu. Mission, ya. Jadi bukan passion tapi mission of life, gitu ya. Jadi kalau passion itu adalah panggilan jiwa, kalau mission of life adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memaknai bahwa apa yang udah tugas yang kemudian kita ambil, ya, maka ini adalah sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan tiga peran atau tiga tujuan penciptaan yang Allah sudah tetapkan tadi. Gitu. Jadi kebayang, ya, clear. Jadi contoh, ya, ketika ada orang ingin kemudian jadi dokter, ya, dokter ini bukan mission, gitu. Atau orang kemudian jadi ustadz itu bukan mission. Tapi untuk apa dia kemudian menjadi dokter? Alasannya apa? Gitu. Ya, ini yang disebut dengan mission. Jadi kalau orang kemudian jadi dokter karena dia niatnya adalah tujuannya, saya ingin jadi dokter karena kemudian saya ingin menjadi seorang dokter muslim yang kemudian saya bisa bermanfaat untuk umat ini, gitu ya. Saya ingin berdakwah melalui jalur kesehatan atau jalur kedokteran. Nah, ini adalah disebut dengan mission of life. Gitu. Nah, kalau orang kemudian misalkan dengan mempelajari Al-Quran tujuannya adalah untuk kemudian mendakwahkannya, gitu, yaitu adalah bagian dari missionnya, gitu. Jadi mission itu bukan profesi, gitu ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa mission itu bukan profesi. Nah, sahabat-sahabat yang kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang yang kemudian, ya, mereka sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, mereka menekuni sebuah bidang, ya. Namun kemudian mereka tidak sampai kepada titik puncak, ya. Mereka tidak sampai kepada level tertinggi. Nah, ini salah satunya adalah apa? Karena dia tidak berada di mission of life yang clear, gitu. Jadi kalau orang sudah clear, ya, maka termasuk dalam hal pekerjaan, profesi, maka dia akan sepenuhnya, dia akan totalitas di situ, gitu. Makanya sering kita lihat bahwa orang ketika dia fokus pada satu bidang dan dia betul-betul menjalankannya dengan dengan panggilan jiwanya, gitu. Kalau kata teori barat itu tuh kata passionnya, dia mengikuti passionnya, maka dia akan sampai ke level tertinggi, dia akan sampai ke level puncak dari karirnya. Apalagi kita, gitu, kemudian yang kemudian menjalankan sesuatu karena kemudian kita ingin menjalankannya sebagai sebuah misi kehidupan, gitu. Nah, betapa banyak orang-orang kemudian dilahirkan dan sampai kemudian usia 40 tahun mereka masih bingung, ya, mereka masih belum tahu saya sebenarnya diciptakan untuk menjalankan misi kehidupan yang mana. Nah, ini kan sebuah catatan penting, gitu ya, bahwa sebelum usia 40 tahun kita berusaha untuk bagaimana menemukan yang namanya life mission. Ada life mission inilah yang akan membuat kita akan semakin mudah untuk apa? Untuk menjalankan tiga tujuan penciptaan yang Allah tetapkan tadi, gitu. Jadi kita menjadikan profesi kita sekaligus sebagai mission of life kita, sebagai sarana kita untuk kemudian kita bisa menjalankan yang tiga tadi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk memakmurkan dunia ini, dan untuk kemudian kita menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, ketika kita sudah clear, ya, dengan itu, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kemudian akan lebih cepat untuk mencapai level puncak kita. Ya, contoh, ya, kita ambil contoh bagaimana misalkan ada seorang muslim yang kemudian menjadikan misi hidupnya, dia fokus di bidang sepak bola contohnya, gitu. Tapi di situ kalau dia hanya kemudian sepak bola itu hanya sebagai sebuah hobi, ya, atau panggilan jiwa karena dia kemudian niatnya adalah dia karena memang suka bermain bola, gitu, maka itu akan menjadi hal yang biasa, hanya sampai level itu hobi, gitu. Tapi kalau orang yang sudah menjalankan itu, ya, karena memang betul dia punya satu nilai yang kemudian dia akan sampaikan, gitu. Contoh, dia ingin berdakwah dari situ, ada niat dia ingin mengenalkan Islam, dia ada niat dia ingin membuat orang itu mengenal bahwasanya seorang muslim itu memiliki kepribadian yang baik, gitu ya, dan tujuannya adalah dakwah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai
the mission of life. Ya kita lihat lah bagaimana contoh Muhammad Salah gitu ya. Muhammad Salah dengan segala kesederhanaannya, dengan segala mungkin kekurangannya, tapi dia bisa kemudian membuat orang itu bisa melihat ya, sosok seorang muslim yang ketika dia mendapatkan ketika dia mendapatkan prestasi itu, dia sadar bahwa prestasi itu bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan adalah melakukan sujud syukur gitu. Nah, jadi kalau orang-orang kemudian sudah clear ya, sahabat-sahabat sekalian, maka apapun karir yang kemudian dia ambil, maka karir dunia ini akan menjadi karir dia untuk kemudian mencapai sampai kepada akhirat. Gitu. Jadi kalau kita misalkan punya profesi sebagai seorang dai, maka ya betul dikatakan bahwa jadilah dai sebelum jadi apapun. Maka kemudian ketika kita menjadi apapun yang tadi gitu ya, profesi yang kita ambil, maka pastikan bahwa profesi yang kemudian kita ambil itu adalah profesi yang benar menjadi mission of life kita gitu. Sehingga clear gitu. Kita tidak lagi kemudian mengejar hanya mengejar dunia, atau kita terjebak dengan apa namanya? Ya dengan jebakan-jebakan dunia gitu. Tapi fokus konsisten kita kemudian untuk menuju itu. Maka insyaallah sahabat-sahabat sekalian, Allah akan memudahkan kita. Ya, ketika kemudian kita punya keinginan, ya, ketika kita fokus dan kita kemudian sudah clear, ya, maka disitulah titik kemudian di mana kita kemudian mendapatkan kebahagiaan. Saya pernah diskusi dengan salah satu guru saya, ya, Ustaz Harisat Sabdu, mengatakan bahwa betapa banyak orang-orang yang kemudian sampai dengan menjelang akhir kehidupan yang mereka tidak menemukan life mission atau mission of life mereka gitu. Ya, jadi sebetulnya kelihatan sederhana, tapi ini kemudian menjadi penting gitu. Karena apa? Karena yang tadi saya sudah sampaikan, setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Setiap manusia pasti punya keunggulannya. Nah, makanya yang disampaikan ada namanya fitrah gitu ya. Ada namanya fitrah. Jadi kalau orang itu kemudian dibentuk sesuai dengan fitrahnya, maka dia akan menjadi kemudian maksimal, akan menjadi luar biasa. Nah, fitrah ini juga terbagi lagi sahabat-sahabat sekalian. Ada kemudian fitrah yang kemudian fitrah dasar, ya. Yaitu fitrah dasarnya adalah yang sering kita sebut dengan kompetensi dasar, yaitu tentang keislaman, ya, tentang tauhid, ya, tentang akidah, tentang akhlak. Ini adalah hal yang kemudian sifatnya adalah wajib, gitu. Jadi tidak bisa kemudian negosiasikan, tapi ini adalah sifatnya kemudian sifat sudah clear. Tapi ada juga kemudian fitrah-fitrah yang kemudian berdasarkan keunggulan dari potensi, dari talent yang kemudian ini yang benar bisa kita kembangkan kembali. Contoh misalnya ada orang yang benar memiliki potensi, dia memang kelihatan sejak awal dia memiliki kemampuan negosiasi yang baik gitu. Maka sesungguhnya orang yang sudah punya kemampuan negosiasi yang baik, ketika dia bisa menjadi seorang diplomat yang kemudian handal, ya, maka insya Allah dia akan bermanfaat lebih besar bagi Islam. Ya. Jadi ini pentingnya kemudian kenapa kita punya misi kehidupan kita, the mission of life. Kenapa? Karena manusia itu, ya, tujuan penciptaannya sama, ya. Yang tiga tadi, untuk beribadah, untuk kemudian memakmurkan bumi, dan juga untuk menjadi khalifah, itu sama. Tapi jalan yang sudah diambil, ya, peran peradaban yang diambil, atau mission of life, atau tugas yang diemban ini berbeda. Nah, ini kemudian penting, ya. Tentunya tidak akan selesai, ya, sahabat-sahabat sekalian, apalagi dengan durasi yang sangat singkat, tapi minimalnya saya ingin membuka hasanah berpikir kita, agar kemudian kita kembali kemudian merenungi sampai dengan saat ini, ya, sampai dengan usia saya saat ini, apakah saya sudah menemukan yang dikatakan dengan mission of life, ya, misi kehidupan kita. Karena apa, sahabat-sahabat sekalian, ya, ketika kita kemudian menemukan misi kehidupan kita, maka di titik itulah juga kita menyadari sepenuhnya dan kita bisa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dilahirkan untuk ini. Jadi ketika kita sudah menjalankan profesi kita saat ini, atau kita menjalankan misi kehidupan kita saat ini, the mission of life, ya, kita sudah menyadari sepenuhnya bahwa ketika kita melakukannya, karena memang kita sadar bahwa kita ditakdirkan untuk itu. Gitu. Contoh misalkan ada sahabat kita yang berprofesi sebagai seorang guru, maka mission of life-nya apa? Mission of life-nya dia ingin mendidik umat ini, memperbaiki umat ini melalui pendidikan. Ini adalah mission of life-nya. Guru ini profesinya. Selain guru bisa aja yang lain. Kita bisa banyak gitu ya.
Jadi mission of life ini bukan profesi, tapi profesi bisa menjadi bagian dari mission of life atau life mission. Gitu. Jadi kalau orang sudah sadar bahwa saya terlahir memang untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang menjadi seorang growth maker gitu ya, pembuat perubahan misalnya contoh, ya sudah clear gitu, maka ya saya udah nggak mikirin lagi tuh gaji mau berapa kayak pendapatan mau berapa kayak gitu. Maka fokus kita apa? Fokus kita adalah benar-benar ya Allah, saya ingin menjadi sebaik-baiknya orang yang kemudian ketika saya menjalankan profesi ini, saya ingin menjadi yang terbaik di bidang ini. Dan pada akhirnya sahabat-sahabat sekalian, yang namanya jabatan, yang namanya materi, ya, yang namanya uang itu akan mengejar dengan sendirinya. Maka kalau orang kemudian sudah fokus pada missionnya, ya, maka dia tidak lagi mengejar uang, dia tidak lagi mengejar jabatan, tapi kemudian dia akan dikejar oleh uang dan dia dikejar oleh jabatan. Jadi sudah banyak sekali orang yang kemudian mengalami itu, banyak sekali orang-orang sudah membuktikan itu semuanya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita bahwa mudah-mudahan sebelum usia 40 tahun kita sudah menemukan misi kehidupan kita, ya, agar ini bisa menjadi salah satu jalan yang lurus kita, agar kita lebih cepat lagi untuk kemudian kita bisa mencapai amal-amal terbaik kita. Karena sesungguhnya dengan kita ketika kita menemukan potensi terbaik diri kita dan kita kemudian memaksimalkannya, disitulah kita bisa memberikan amal yang terbaik. Ya, jangan sampai kemudian kita sia-siakan apa yang Allah berikan, ya, dan sampai kemudian kita kufuri apa yang sudah Allah kemudian potensi yang Allah memberikan kepada kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.